Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pantengin film, apa kabarnya? Kembali lagi gue akan ulas film dengan judul Alita Battle Angel tahun 2019. Sebelum memasuki alur pembahasan isi ceritanya, disarankan menggunakan earphone. Peringatan, ini adalah konten full spoiler. Jika kalian belum menonton filmnya secara menyeluruh, alangkah baiknya kalian menonton filmnya terlebih dahulu, agar kalian tahu isi yang terkandung dari alur ceritanya secara utuh yang lebih baik. Jika kalian tidak masalah terkena spoiler, silakan untuk melanjutkan menonton video ini. Film Alita Battle Angel adalah sebuah film aksi cyber Amerika Serikat tahun 2019 yang diangkat dari seri manga karya Yukito Kishiro Ganmu atau Battle Angel Alita. Film ini disutradarai oleh Robert Rodriguez yang ditulis naskahnya oleh James Cameron dan Laeta Kalogridis. Film ini berdurasi 122 menit dengan genre action, adventure, science fiction, dan sport. Film ini mendapatkan IMDb sebesar 7,3 dari 10. Sebelum mulai, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel Pantengin Film. Pada tahun 2563, tepat 300 tahun setelah peperangan besar yang menghancurkan bumi, peradaban manusia yang maju hanya menyisakan satu kota megah yang terapung di atas awan. Kota itu bernama Kota Zalem. Tepat di bawah Kota Zalem terdapat gunung sampah yang berjatuhan dari atas. Sampah yang dibuang dari Kota Zalem, di gunung sampah itu, Dr. Ido mengais sisa-sisa sampah teknologi yang dibuang oleh Zalem, yang mungkin bisa ia gunakan kembali. Saat Dr. Ido sedang sibuk mengais sisa sampah, tak disengaja ia melihat sisa tubuh cyborg. Ia pun mendekatinya dan setelah diperiksa, betapa terkejutnya karena otak yang berada di tubuh cyborg itu masih hidup. Ia pun membawanya pulang untuk diperbaiki. Di sebuah ruangan, Dr. Ido sedang membawa tubuh robot yang ditutupi untuk disatukan dengan cyborg yang baru saja ditemukannya. Dengan berbekal ilmu pengetahuan teknologinya, Dr. Ido mengoperasi tubuh cyborg itu dengan tubuh robot miliknya. Beberapa hari kemudian, cyborg itu pun terbangun. Dia terkejut dan terpukau melihat tubuhnya yang baru. Cyborg itu pun turun dari ruangannya untuk menemui Dr. Ido yang baru selesai mengoperasi cyborg gratis kepada warga sekitar. Dr. Ido tersadar bahwa cyborg itu telah terbangun, kemudian mengajaknya untuk makan. Ido memberikan cyborg itu buah jeruk untuk dimakan. Cyborg itu menyukai jeruk dan entah mengapa cyborg itu tidak bisa mengingat masa lalunya. Ia bahkan tidak bisa mengingat namanya. Dr. Ido mengajak cyborg itu keluar. Cyborg itu pun sangat kagum melihat keindahan kota Zalem di langit. Kemudian Dr. Ido memberi nama cyborg itu Alita. Alita sangat menyukai nama itu. Dr. Ido mengajak jalan-jalan kota Iron City. Ido menjelaskan kalau kota Iron City berdiri karena banyak manusia yang hidup dengan mengais sampah teknologi dari kota Zalem. Iron City sendiri diatur oleh otoritas dari Zalem dan tak ada seorang pun dari Iron City diperbolehkan naik ke kota Zalem kecuali dengan cara menjadi juara Liga Motorball. Alita hanya terdiam saat melihat siaran live Liga Motorball. Alita sangat menyukainya. Ido mengajaknya melanjutkan perjalanan. Di saat menyantap makanan, ada seekor anjing yang menghampirinya. Alita mendekati anjing itu. Alita menemukan selembaran kertas pemburu bayaran. Barang siapa yang bisa membunuh penjahat yang telah melakukan kejahatan akan diberikan imbalan sejumlah uang. Di saat sibuk membaca, tak disangka muncul robot besar. Alita ditolong oleh seorang pria, namun Alita kembali loncat untuk menyelamatkan anjing kecil itu yang hampir diinjak oleh robot besar itu dengan sangat lincah. Pria yang menolong Alita kagum dengan gerakan refleks dari Alita itu. Pria itu pun kagum dengan tubuh cyborg Alita. Karena memang semua warga di kota sangat mengagumi karya Dr. Ido. Mereka akhirnya berkenalan. Pria itu bernama Hugo. Dia pun pergi dan Dr. Ido juga mengajak melanjutkan perjalanan. Sepertinya Alita jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Hugo. Malam harinya, di lorong yang gelap ada seorang wanita yang diserang sesuatu. Di tempat Dr. Ido, terlihat Alita sedang tidur dan tiba-tiba terbangun melihat Dr. Ido pulang dengan luka yang berdarah di lengannya. Di pagi hari, Alita menemani Dr. Ido dan asistennya memperbaiki seorang cyborg. Cyborg itu membahas keji pembunuhan malam tadi yang memotong-motong tubuh wanita dengan sadis dan menjualnya. Dr. Ido menyuruh Alita agar tidak keluar malam dan jangan pergi jauh-jauh karena lingkungan ini sangatlah berbahaya. Alita kemudian keluar rumah untuk berjalan-jalan.
Lalu Alita ditemui oleh seorang wanita yang mengenali tubuh robot milik Alita. Wanita itu adalah Siren, mantan istri Dr. Ido. Siren berbincang-bincang dengan Ido. Dengan penuh rasa penasaran, Siren bertanya mengapa Dr. Ido masih menyimpan tubuh robot itu dan tidak menghancurkannya. Di tempat lain, Alita menemui Hugo dan teman-temannya yang sedang asik bermain motorbal jalanan. Hugo mengajak Alita untuk bermain. Dengan malu-malu, Alita pun mau. Sementara lain, Siren sedang membujuk Ido untuk membantunya dalam motorbal yang sedang ia kelola. Siren berambisi untuk menjadi juara dan pergi ke Zalem. Dengan kemampuan Siren sebagai dokter bedah terbaik dan Ido sebagai ahli robotik, mereka bisa merancang cyborg terkuat untuk motorbal. Ido tidak tertarik dengan hal itu. Ido menjelaskan kepada Siren kalau mereka tidak akan mungkin pergi ke Zalem. Siren menjelaskan kalau dia tidak akan berhenti untuk mencoba pergi ke Zalem. Apalagi saat ini ia memiliki koneksi yang kuat, yaitu Vector, seorang pria yang bisa mewujudkan keinginannya. Akhirnya Siren meninggalkan Ido karena kesal telah menolak ajakannya. Di tempat lain, Alita sedang sedikit latihan bermain motorbal dengan teman-temannya. Awalnya Alita terlihat begitu kesulitan bermain, namun lama-kelamaan Alita mulai terbiasa. Alita sempat ditabrak dengan teman Hugo yang bernama Tanji. Tiba-tiba wajah Alita berubah menjadi serius karena kejadian itu. Ronde berikutnya, Alita bermain dengan serius, kemudian menyerang Tanji yang memegang bola. Kemudian Alita berhasil memasukkan bola ke dalam lubang. Sebelum pulang, Hugo mengajak Alita jalan-jalan. Hugo memberikan sepotong coklat dan Alita langsung memakannya. Ia sangat menyukai coklat itu. Saat itu Hugo melihat kesatria pemburu bayaran yang membawa sebilah pedang. Hugo menjelaskan bahwa senjata api di Iron City dilarang. Barang siapa yang memiliki senjata api akan dihukum mati. Hugo mengajak Alita ke gedung gereja. Mereka kemudian naik ke atas bangunan itu. Hugo menjelaskan bahwa cita-citanya adalah pergi ke Zalem. Alita kemudian bercerita, ia ditemukan Dr. Ido di gunung sampah di bawah Zalem, di mana itu berarti kemungkinan Alita berasal dari kota Zalem. Namun ia tidak ingat apapun. Hugo menceritakan kalau ia memiliki koneksi yang mungkin bisa membantunya pergi ke Zalem. Di ruangan kamar, tepat tengah malam, Alita tidak bisa tidur. Alita melihat Dr. Ido yang menyelinap keluar rumah. Alita pun mengikutinya dari belakang. Dari kejauhan ada seorang wanita berjalan sendiri di malam hari. Terlihat Dr. Ido sedang mengeluarkan senjatanya dari dalam kopernya. Alita terkejut, kemudian Alita menghentikan aksi Ido tersebut. Saat diperiksa, wanita itu pun hilang. Ternyata Dr. Ido adalah kesatria pemburu bayaran. Kemudian muncul penjahat yang mengepung Alita dan Dr. Ido. Wanita tadi yang terlihat adalah seorang cyborg penjahat. Mereka adalah komplotan pembunuh manusia dan menjual organ-organ tubuhnya. Ido sudah mengincar mereka sejak lama. Alita melihat Ido yang sedang dikeroyok. Alita kemudian menghajar salah satu dari penjahat itu hingga tewas. Penjahat wanita muncul tiba-tiba menyerang Alita. Dengan gerakan lincah, Alita mampu melawannya hingga penjahat itu tewas. Satu penjahat yang tersisa, dia bernama Grewiska. Dengan tubuh yang besar, Grewiska menyerang Alita. Di saat bertarung, Alita teringat akan masa lalunya sedang berperang di bulan. Alita memiliki kode nama 99. Dengan hentakan kakinya, Alita mampu memotong lengan Grewiska hingga putus. Hal itu membuat Grewiska ketakutan dan pergi. Alita kemudian mengantar Dr. Ido ke suatu tempat yang bernama The Factory. Karena di Iron City tidak ada penegak hukum, yang ada The Factory membayar para kesatria untuk membasmi penjahat, kemudian memberi mereka imbalan. Ido lalu masuk ke The Factory dan menyerahkan hasil buruannya. Ido mendapatkan imbalan yang sudah dijanjikan di luar gedung. Ido menjelaskan terpaksa menjadi kesatria pemburu untuk mendapatkan uang karena dia tidak bisa mengharapkan uang dari operasi cyborg warga yang tidak mampu. Di dalam rumah, Ido menjelaskan kalau tubuh Alita sejatinya dibuat untuk mendiang anaknya yang bernama Alita yang telah tiada. Anak Ido dibunuh oleh pasiennya yang seorang atlet motorbal karena dulunya Ido adalah teknisi motorbal. Ia membuat tubuh pasiennya sangat kuat, maka hal itu malah mencelakai putrinya sendiri. Ketika pasiennya itu yang terluka akibat motorbal mendobrak masuk mencuri obat, pasien Ido marah karena kepergok, lalu menyerang anak Ido hingga tewas. Dengan tewasnya anak mereka, Siren juga memutuskan pergi dari kehidupan Dr. Ido. Karena hal inilah membuat Ido menjadi kesatria pemburu bayaran untuk memburu penjahat yang berkeliaran di jalanan dan mendapatkan uang.
Ido menjelaskan, setelah meneliti lebih jauh, jantung Alita terbuat dari reaktor mikro antimateri, sebuah teknologi yang sangat kuat hingga mampu menyalakan listrik seluruh kota bertahun-tahun lamanya. Jantung milik Alita adalah teknologi kuno milik koloni Mars yang berperang dengan bumi 300 tahun lalu dalam peperangan besar. Itu menandakan Alita sudah lebih dari 300 tahun. Di tempat lain, Siren yang baru bangun ditemui seseorang yang ternyata itu adalah Grewiska yang terluka dan meminta bantuan. Siang hari di tempat laboratorium saat Siren dan Victor memeriksa Grewiska, ternyata Grewiska dikendalikan seseorang yang ada di dalam Zalem. Seketika Grewiska dirasuki seseorang yang bernama Nova. Nova adalah bos yang memerintah Vector. Nova menyadari bahwa Alita seorang cyborg yang memiliki kemampuan bertarung langka yang bernama Panzerkunst. Nova menyuruh Siren dan Vector untuk mengupgrade Grewiska dan memerintahkan mereka membawa Alita dalam keadaan mati karena ada sesuatu yang Nova inginkan dari tubuh Alita. Nova kemudian berpindah merasuki tubuh Vector, mengancam Siren agar tidak macam-macam dan menuruti keinginannya. Jika urusannya berhasil, Nova akan membawa Siren ke Zalem. Kemudian Vector kembali tersadar. Pada malam hari Dr. Ido memeriksa daftar buruan. Mereka berdua terkejut karena tidak ada nama Grewiska di dalam daftar buruan. Seperti ada otoritas tinggi yang melindungi Grewiska. Sudah jelas bahwa Grewiska adalah salah satu penjahat yang membunuh beberapa manusia untuk dijual organ tubuhnya. Kemudian Alita mengutarakan keinginannya untuk bergabung menjadi kesatria pemburu. Dr. Ido mencoba melarang karena itu sangat berbahaya dan bisa membuatnya terbunuh. Alita yang kesal kemudian pergi. Alita pergi menemui Hugo. Alita melihat pertandingan motorbal yang sebenarnya. Pertandingan itu sangat brutal. Para cyborg bertarung memperebutkan gelar juara. Hugo mengajak Alita ke tempat para atlet yang diperbaiki. Hugo menjelaskan bahwa setiap beberapa tahun pemain yang tak terkalahkan akan pergi menuju Zalem. Motorbal adalah olahraga populer yang berada di Iron City maupun di Zalem. Di belakang arena, Alita melihat Siren dan Vector yang sedang mengelola motorbal miliknya. Di dalam pertandingan, Vector dan Siren melihat teknologi yang dimiliki salah satu pemain motorbal yang bernama Kinuba, di mana Kinuba bisa mengeluarkan pisau tentakel yang mampu menghancurkan lawannya. Vector ingin Kinuba disingkirkan karena terlalu kuat, sedangkan Siren menginginkan jari tentakel milik Kinuba. Saat sedang melihat-lihat, Hugo disusul oleh teman-temannya karena urusan pekerjaan. Beberapa saat kemudian di tempat lain, Kinuba yang baru saja keluar dari bar, Kinuba dihadang para penjahat bertopeng. Kemudian penjahat itu langsung menyerang dengan memotong lengan Kinuba. Ternyata salah satu penjahat itu adalah Hugo. Dia bekerja untuk Vector. Vector kemudian memberi imbalan kepada Hugo atas aksinya dan menyuruh mereka membawa lengan Kinuba kepada Siren. Vector tak segan-segan membunuh Kinuba. Hugo dan rekan-rekannya membawa Alita jalan-jalan keluar melewati perbatasan kota. Di dalam hutan mereka bercerita tentang perang besar 300 tahun lalu yang menghancurkan peradaban bumi dan hanya menyisakan kota Zalem saja. Perang antara manusia yang menjadi koloni Mars dan manusia yang tinggal di bumi. Hugo mengajak rekan-rekannya ke reruntuhan pesawat terbang milik koloni Mars yang masih tersisa. Alita yang penasaran langsung menyemplung ke dalam air dan masuk ke dalam bangkai pesawat terbang itu. Di dalam, Alita masuk ke sebuah ruangan seperti ada yang menggerakkan dirinya. Alita membuka sebuah ruangan dan didapati sebuah tubuh robot yang tersisa. Alita kemudian mengambil dan membawanya ke permukaan air. Di dalam rumah, Alita meminta kepada Ido untuk memasangkan tubuh robot itu miliknya. Ido kemudian menolak karena Ido sadar kalau Alita dulu adalah seorang prajurit elit koloni Mars yang disebut Berserker. Alita menguasai bertarung Panzerkunst yang sangat berbahaya. Ido tidak ingin Alita menjadi monster. Alita yang kesal kemudian pergi. Alita kemudian masuk ke dalam The Factory dan mendaftar menjadi kesatria pemburu bayaran. Alita kemudian mengajak Hugo ke kafe tempat nongkrong para pemburu bayaran. Di dalam kafe itu, Alita mengajak para pemburu bayaran di sana bertarung memburu Grewiska. Lalu pemburu bayaran yang bernama Zapan mengejek Alita yang memiliki tubuh kecil tidak akan mampu menjadi kesatria pemburu. Zapan memperlihatkan pedang milik teknologi kuno koloni Mars.
Alita mengutarakan keinginannya di hadapan para pemburu untuk membantunya memburu Grewiska, tetapi tidak ada satupun yang merespon. Zapan tertawa. Dia menjelaskan tidak ada yang membantu karena Grewiska tidak ada di daftar buruan, jadi tidak ada gunanya memburu Grewiska. Alita membalas ejekan Zapan. Hal ini membuat Zapan marah. Alita mampu membuat Zapan jatuh tersungkur, kemudian menantang semua orang di dalam ruangan itu. Jika dia menang, maka mereka harus bertarung untuknya. Seketika terjadi kekacauan di ruangan itu. Alita melawan setiap orang yang ada di sana. Dr. Ido kemudian masuk dan menghentikan kekacauan itu. Tak disangka sesaat kemudian muncul Grewiska yang sudah di-upgrade. Grewiska memiliki teknologi jari tentakel. Grewiska datang untuk mengincar Alita. Alita kemudian maju. Namun tak seorang pun yang berani untuk membantu, hanya seekor anjing milik pemburu yang melindungi Alita. Tentu saja Grewiska dengan mudah membunuh anjing itu dengan tentakel. Alita yang marah kemudian mengoleskan darah anjing kecil itu. Grewiska kemudian masuk ke dalam tanah dan Alita tanpa ragu mengejarnya. Di dalam tanah Alita bertarung dengan Grewiska yang semakin kuat. Jari tentakel Grewiska cukup menyulitkan Alita. Tubuh Grewiska saat ini membuat Alita tidak bisa berkutik. Grewiska menjelaskan kalau dia yang tadinya manusia buangan ditolong oleh seseorang yang ada di kota Zalem bernama Nova. Nova membuat tubuh Grewiska menjadi semakin kuat. Alita mencoba menghajar Grewiska namun tubuh robotnya tidak kuat. Lengan dan bagian tubuh yang lain pun copot. Alita kemudian teringat masa lalunya. Dia berlatih dengan pelatih yang memperlihatkan Nova sebagai target untuk dikalahkan. Alita dengan sisa tubuhnya yang hancur mampu mencolok mata kanan Grewiska. Sesaat kemudian datang Ido, Hugo, dan beberapa anjing cyborg yang membantu Alita. Hal ini membuat Grewiska kabur lagi. Ido kemudian membawa Alita pulang. Akhirnya Ido memasang tubuh robot berseker yang Alita temukan di bangkai pesawat milik koloni Mars sebelumnya. Ido pun takjub karena tubuh robot itu memiliki mikro tingkat tinggi yang mampu menyesuaikan diri dengan badan Alita. Di pagi hari, Ido yang kelelahan dibangunkan oleh Alita yang kini sudah sadar kembali. Alita bergerak dengan lincah seolah-olah tubuh berseker itu diciptakan untuknya. Alita juga mampu mengeluarkan senjata plasma dari jarinya. Kini Alita tahu jati dirinya yang sebenarnya. Alita kemudian pergi menemui Hugo. Hugo senang karena Alita berhasil diselamatkan oleh Dr. Ido. Alita menjelaskan kalau saat ini tubuhnya lebih kuat, lebih cepat dari tubuh sebelumnya. Hugo merasa takut kehilangan Alita. Alita ternyata memiliki perasaan yang sama. Di tempat lain, Nova yang merasuki tubuh Vector menjelaskan kepada Grewiska kalau Alita bukanlah lawan sembarangan. Alita adalah prajurit berseker yang sangat kuat milik koloni Mars 300 tahun yang lalu. Nova memerintahkan Grewiska untuk membunuh Alita. Nova mengincar jantung milik Alita. Beberapa saat setelahnya, Vector mengundang Hugo ke ruangannya. Hugo mengutarakan keinginannya untuk pergi ke kota Zalem. Vector menjelaskan membutuhkan 1 juta kredit untuk bisa membuat Vector membantunya pergi ke Zalem. Vector mempunyai ide agar impian Hugo tercapai. Siang hari, Alita menemui Hugo di rumahnya. Hugo menceritakan pertemuannya dengan Vector malam tadi. Vector bisa membantu Hugo membawanya ke Zalem dengan uang 1 juta kredit. Alita menyerahkan jantung milik Alita yang sangat bernilai. Jantung itu sangatlah kuat dan pasti mahal harganya. Hugo dengan tegas menolaknya dan jangan bertindak bodoh dengan menyerahkan jantungnya kepada orang lain sembarangan. Alita sangat menyayangi Hugo. Hugo bercerita kalau semalam Vector menyuruh Alita mengikuti babak penyisihan motorbal. Hugo menjelaskan jika mereka menang, hadiahnya bisa membawa mereka berdua ke kota Zalem. Awalnya Alita menolak, kemudian Hugo meyakinkan Alita kalau dia sangatlah kuat, dia pasti bisa menjadi juara. Alita kemudian mengiyakan. Malam harinya, Alita sedang bersiap-siap mengikuti babak penyisihan motorbal dibantu Ido dan asistennya. Alita menulis angka 99 di lengannya. Di ruangan lainnya, Vector menjumpai peserta lain yang ternyata adalah para pemburu bayaran yang disewa untuk menghancurkan Alita. Di tempat lain, Hugo menemui Tanji yang sedang melakukan tindak kejahatan dengan mempreteli tubuh cyborg. Hugo mencoba menghentikan aksi mereka. Hugo berniat berhenti dengan pekerjaan yang kotor ini. Lalu beberapa saat kemudian muncul Zapan dengan dendam sebelumnya kepada Alita. Zapan mengincar Hugo. Zapan membunuh cyborg korban yang menjadi pretelan teman-teman Hugo itu dan memfitnah Hugo menjadi seorang buronan. Zapan kemudian membunuh Tanji yang ingin menyelamatkan Hugo. Hugo yang ketakutan kemudian berlari menghindari kejaran Zapan. Sementara itu Alita sudah bersiap melakukan pertandingan motorbalnya. Dari jauh Ido menyadari bahwa peserta motorbal lain adalah para pembunuh bayaran. Di atas menara, Siren heran bagaimana Vector menyuruh Hugo membawa Alita ke arena motorbal. Vector menjawab dengan cara membohongi Hugo
satu. Di bawah, Ido tersadar bahwa ini adalah jebakan, memperingatkan Alita untuk berhati-hati karena ini adalah jebakan. Pertandingan dimulai. Benar sekali, di awal pertandingan Alita selalu diincar. Para peserta lain berusaha mencelakai Alita, namun Alita mampu menghindar dan melawan. Alita menjatuhkan lawannya satu persatu. Pertandingan itu sangatlah brutal dengan Alita yang menjadi sasarannya. Alita terus berjuang dan mengalahkan lawannya. Beberapa saat kemudian, Hugo menelepon kalau dia sedang dikejar oleh Zapan. Hugo berlari ke gereja tua di tengah pertandingan. Alita keluar dari arena pertandingan, namun ia masih saja dikejar oleh para pemburu yang mengincarnya. Alita hampir saja tertangkap, namun dia mampu meloloskan diri dan menghajarnya dengan mengirimnya ke mesin penghancur di depan reruntuhan gereja. Zapan berhasil menangkap Hugo. Beruntung Alita datang tepat waktu. Namun dari papan pengumuman, Alita melihat bahwa Hugo adalah seorang penjahat yang diburu. Alita kecewa dengan Hugo. Zapan bermaksud membunuh Hugo. Alita menghentikan aksi Zapan. Zapan menjelaskan jika saat ini Alita kesatria pemburu yang menghalangi kesatria pemburu lainnya, maka itu adalah pelanggaran hukum yang berlaku. Alita berteriak, adalah buruan miliknya. Lalu Zapan menyuruh Alita membunuhnya segera. Beberapa saat kemudian, muncul robot besar Centurion milik Factory dan tiba-tiba Zapan menusuk perut Hugo. Alita membawa Hugo ke dalam gereja. Zapan menjelaskan jika Alita membawanya hidup-hidup, maka robot Centurion akan membunuh mereka berdua. Hugo yang terluka makin sekarat. Alita tidak ingin kehilangan Hugo. Tiba-tiba dari belakang muncul Siren yang tersadar bahwa selama ini dimanfaatkan Vector, bermaksud membantu Alita dan Hugo. Alita kemudian keluar membawa kepala Hugo. Centurion yang men-scan-nya kemudian memastikan klaimnya milik Alita yang berhasil membunuh Hugo. Zapan lalu melihat ada yang aneh terdapat selang di kepala Hugo. Zapan melihat Siren yang keluar dari gereja. Dia tersadar memotong kepala Hugo dan menyambungnya ke dalam tubuh Alita. Zapan berusaha merampas kepala Hugo. Robot Centurion di belakang mereka mendeteksi aksi pelanggaran. Alita yang menyadarinya tak segan-segan merebut pedang milik Zapan dan menebas mukanya lalu beranjak pergi. Dr. Ido berhasil operasi menggabungkan tubuh cyborg kepada Hugo. Ido berkata kalau operasi yang dilakukan Siren sebelumnya sungguh luar biasa sehingga bisa menyelamatkan hidup Hugo. Ido menjelaskan bahwa Vector telah melakukan penipuan karena siapapun yang terlahir di bawah tidak bisa dengan cara apapun pergi ke Zalem, kecuali dengan menjuarai motorball. Sebanyak apapun uang yang dimiliki tidak akan berguna. Ido tahu faktanya karena Ido dan Siren dulunya warga Zalem. Ido dan Siren terpaksa diturunkan ke Iron City karena putri mereka memiliki penyakit kelumpuhan yang langka. Warga Zalem menjunjung tinggi kesempurnaan. Orang yang bertanggung jawab menurunkan Ido dan Siren adalah Nova. Di tempat lain, Vector menginterogasi Siren kenapa dia menolong Hugo dan membiarkan Alita kabur. Siren berkata ia teringat dengan mendiang putrinya. Ketika melihat Alita, Siren ingin berhenti. Vector berkata bukannya Siren ingin pergi ke Zalem dan sekarang saatnya dia pergi ke Zalem. Di dalam ruangan operasi, Hugo yang belum tersadar, Alita merasa kalau ini adalah salahnya. Alita kemudian pergi. Ternyata Alita pergi menuju ke The Factory. Alita melumpuhkan robot-robot Centurion yang ada di sana. Ternyata Alita mengincar Vector. Dari atas Alita masuk ke ruangan Vector. Alita menuduh Vector membohongi Hugo yang ingin pergi ke Zalem. Vector menjawab kalau dia tidak pernah berbohong. Vector kemudian membuka kotak yang berisi jantung, otak, mata, tangan, dan lainnya dari Dr. Siren yang akan dia kirim ke Zalem, yang nantinya akan dijadikan eksperimen oleh Nova. Inilah salah satu cara orang pergi ke Zalem tanpa menjuarai motorball. Tiba-tiba Alita diserang oleh Greviska. Alita kemudian teringat masa lalu peperangan yang hebat di saat dia menyerang Zalem. Alita dan timnya berjalan di atas pipa besar menuju Zalem. Dia dan timnya menembaki cincin keamanan pipa. Ini membuat pipa itu terputus. Alita teringat dengan kata-kata pelatihnya untuk menghancurkan kota Zalem. Alita kemudian bangkit. Dia melihat luka di tubuhnya menutup otomatis. Tubuh Alita memiliki mekanisme menyembuhkan diri sendiri. Alita kini dengan pedangnya mampu memutus tentakel dan jari-jari Greviska dan membelahnya menjadi dua. Alita menyuruh Nova untuk muncul. Seketika mata Vector berubah menjadi biru yang tandanya kini Vector dirasuki oleh Nova. Nova yang merasuki tubuh Vector kagum. Alita yang mampu membunuh Greviska. Untuk saat ini Nova memberi kesempatan Alita untuk hidup bebas dan pasukan Factory tidak akan mengejarnya. Namun Nova tidak akan membiarkan rekan Alita yang lainnya untuk hidup seperti Ido dan Hugo. Nova ingin melihat Alita menderita. Alita yang sangat marah kemudian menusuk tubuh Vector.
Alita berjanji akan mengincar Nova sampai kapanpun dan dimanapun. Alita kemudian mendapat telepon dari Ido yang menjelaskan kalau pasukan The Factory mengincar Hugo yang ternyata masih hidup. Ido menjelaskan kalau Hugo mencoba kabur menaiki pipa raksasa menuju Zalem. Alita kemudian menyusuli Hugo. Benar sekali, Hugo sedang menaiki pipa menuju Zalem. Alita mencoba menghentikannya, namun Hugo menolak karena di bawah sana dia adalah seorang buronan. Alita berjanji akan membantu Hugo menghadapi pasukan The Factory yang mengincarnya. Di atas, Nova yang sedang mengamati mereka berdua kemudian mengirimkan cincin pengaman pipa. Hugo yang akhirnya bersedia kembali pulang kemudian sadar cincin pengaman pipa datang menuju ke arahnya. Hugo mencoba melompat namun cincin itu mampu menghancurkan tubuh robotnya. Alita yang berhasil melewati cincin pipa langsung menolong Hugo, namun sia-sia. Lengan robot Hugo itu terputus dan Hugo pun jatuh dari ketinggian. Alita pun menangis, tidak mampu menahan kesedihan orang yang sangat disayanginya. Beberapa bulan kemudian, Alita kini menjadi seorang atlet motorbal profesional yang memenangkan setiap pertandingan. Dan malam ini adalah malam terakhir Alita yang membuatnya menjadi juara, lalu mendapatkan hadiah pergi ke Zalem. Dengan penuh dendam dan amarah yang tinggi membara kepada Nova, Alita masuk ke dalam arena. Nova yang melihatnya dari atas hanya tersenyum. Dengan amarah yang membawa Alita mengarah pedangnya ke kota Zalem. Itu saja, cukup sekian ulasan alur cerita dari film Alita Battle Angel. Semoga kita bisa mengambil sisi positifnya. Jika kalian suka channel Pantengin Film, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kritik dan saran kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, agar gue semangat buat konten selanjutnya yang lebih baik untuk kalian. Terima kasih Sobat Pantengin Film, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.